Shalom, kita kembali lagi di program Devotion. Ya, meskipun ya kita di masa-masa liburan seperti ini, kita tetap diisi oleh firman Tuhan ya. Kali ini kita akan bahas tema yang cukup mungkin menggentak hati beberapa orang, yaitu tentang sombong atau yang disebut dengan congkak ya. Roma 11 ayat yang ke-20b. Janganlah sombong tapi takutlah. Banyak orang tidak menyadari bahwa sikap tinggi hati atau sombong seringkali dilakukan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Ada yang sengaja menyombongkan diri, atau ada orang yang mereka menganggap apa yang dilakukan itu adalah hal yang biasa, tidak termasuk sombong. Hari ini kita menemukan mengapa sombong itu adalah suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Allah mengusir sepertiga malaikat karena sombong dengan cara ingin punya kedudukan yang sama dengan Allah, seperti yang dikatakan di Yesaya 14 ayat 12 sampai angka 15. Kenapa sih kita kok gak boleh sombong? Yang pertama, kok kita sombong itu kita nggak punya kasih. Seperti yang katakan di 1 Korintus 13 ayat 4b. Kasih itu nggak memegahkan diri dan juga tidak sombong. Ini tuh contohnya seperti apa sih? Itu suka mengejek atau mengenyek, suka membanding-bandingkan ya. Makanya orang itu nggak boleh membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan itu akan timbul sombong atau bahkan rendah diri gitu loh. Terus yang kedua, kenapa sih kita itu nggak boleh sombong? Karena dosa. Di Amsal 12 ayat 21, maksudnya 21 ayat yang keempat, berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ini contohnya apa? Memandang rendah orang lain. Yang ketiga, kenapa sih kita itu nggak boleh sombong? Sombong itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan di Amsal 16 ayat yang kelima, yang berbunyi, setiap orang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ini contohnya apa sih? Yaitu orang yang kecewa pada Tuhan. Orang yang kecewa pada Tuhan itu orang sombong karena dia itu merasa lebih baik daripada Tuhan. Tuhanlah yang lebih berhak mengatur hidup kita daripada kita yang ngatur Tuhan untuk lakukan apa yang kita mau. Apa sih yang membuat orang sombong? Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kedudukan. Yang ketiga, kepandaian atau keahlian. Yang keempat itu tingkatan rohani ya. Karena tingkatan rohani ini juga bisa membuat kita itu sombong. Makanya ini hal yang mungkin kurang diperhatikan ya. Kalau di kehidupan kita. Kalau kakak, oh dia kaya karena dia itu mungkin flexing pamerin harta-hartanya dia. Mungkin ada mungkin ada Jeep R itu ya.
kedudukan juga. Kalau kita semakin punya kedudukan yang tinggi, semakin kita tuh lebih banyak kemungkinannya untuk sombong. Dan juga ini kepandaian atau keahlian. Semakin kita bisa melakukan sesuatu, semakin kita sombong, semakin kita tuh nggak mau membagikan keahlian kita atau kepandaian kita tuh kepada orang lain. Kita tuh keep sendiri, cuma kita sendiri yang boleh bisa. Ini contohnya seperti apa sih? Contohnya orang Farisi dan pemungut cukai. Apa sih ciri-ciri orang sombong itu? Yang pertama itu otoriter. Ini jelas dari contohnya Isabel, yaitu istri Ahab. Dan Nabot. Ini di 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Yang berkata-kata Isabel istrinya kepadanya, bukanlah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel. Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan berikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Orang sombong itu selalu ingin dipuji. Ini ada di Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 22. Yang ketiga, ciri-ciri orang sombong itu apa? Omongannya ingin selalu didengar. Tapi sebaliknya, dia gak mau terima, gak mau mendengar orang lain. Yang keempat, dia suka pamer pencapaian atau narsis. Nah, terus apa yang harus kita lakukan saat kita tuh mulai sombong? Yang pertama, ingat kita tuh bukan siapa-siapa. Di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Yang kedua, kita lebih baik diam supaya kita nggak sombong. Jadi Amsal 30 ayat yang ke-32. Yang ketiga, ini bertobat dan memberikan segala kemuliaan kepada nama Tuhan. Seperti yang ada di Daniel 4 ayat 34. Terus gimana sikap hati kita supaya nggak sombong? Yang pertama yaitu rendah hati dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa belum dijawab, tapi tetap datang kepada Tuhan. Atau ini bisa disebut tidak kecewa. Yang terdapat di Matius 15 ayat 27 dan Markus 7 ayat yang ke-28. Yang kedua apa? Ikhlas. Duri tetap ada dalam daging. Meski atau masalah tidak kunjung selesai, seperti yang ada di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Lalu yang terakhir, apa sih ciri-ciri dari orang sombong? Yaitu yang pertama itu direndahkan. Contohnya Nebukadnezar di Daniel 4 ayat 33 maksudnya. Dan juga ditundukkan atau dipermalukan. Contohnya Goliat di 1 Samuel 17 ayat 50 sampai 51. Kalau ini kita pasti tahu ceritanya itu kayak apa sih? Ceritanya Daud sama Goliat ini. Goliat kalah karena sombongnya itu. Nah, yang terakhir, apa yang diterima orang yang tidak sombong? Yaitu dimuliakan menurut waktu dan cara Tuhan. Seperti yang dikatakan di Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang memberikan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.